Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat. alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sebelum Ibu masuk materi, Ibu absen dulu ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Ruga ya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu Guru. Iya. Sapia, Hadir, Bu. Arun, Hadir, Bu. Sukarsi, Jaringan, Bu. oh ya, Sri Arwani. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semua hadir. Sekarang Ibu lanjut ya dengan mata pelajaran akidah akhlak. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Doa ini dipimpin oleh adik Harun. Dipersilakan. Terima kasih, Bu. Ayo teman-teman, kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk membuka pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Na'budu wa iyyaka Wa nasta'in. iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Kasih, terima Bu. kasih adik Hanon. Kembali ke tempat duduknya. Ya, Bu. Anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Juga ya. Lupa, Bu Guru. Materinya apa? Materinya lupa ya. Mari Ibu bilang ya, mari bersifat dermawan. Ini kenaan. Oh ya, Bu, saya ingat. Mari bersifat mawan. Dermawan. Ada yang tahu ya? Dermawan itu apa ya? Coba Murah Ibu hati. coba adik Gaya. Loh, Ibu. Ibu masuk dulu, Kak. Ibu media. Dermawan. Dermawan itu orang yang baik hati. Suka memberi, Bu. Iya, Suka memberi. dermawan adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharap adanya Imbalan, Bu Guru. Iya, bagus sekali. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk materi selanjutnya. Subtema, mari bersikap terpuji. Tema, mari bersikap qanaah. Iya. Kita tahu di sini pengertian akhlak terpuji. Siapa yang tahu akhlak terpuji anak-anak? Coba adik Hanun. Ada? Coba adik Harun. Akhlak terpuji. Orang Akhlak yang baik, Bu. Iya, siapa lagi? Ada yang tahu?
Iya. Pengertian akhlak terpuji merupakan bentuk jamak. Dari kata khuluq berasal dari bahasa apa itu anak-anak? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya, pintar sekali. Sedangkan akhlak secara terminologi, artinya apa itu anak-anak? Tingkah laku Orang, tingkah laku Iya, seseorang. pintar sekali. Artinya tingkah laku seseorang. Coba kita perhatikan gambar yang ada di samping ini. Coba adik Nurul, Iya, Bu. perhatikan gambar yang ada di samping ini. Atasnya lagi, Bu, belum, krosonya belum pindah. Iya. Amati gambarnya. Bisa di Nurul? Iya, Bu. Gambar yang ada di samping ini. Coba perhatikan gambar yang ada di samping. Itu contoh. Siapa yang bisa? Maryam, bisa? Itu gambar anak yang memberikan sesuatu makanan mungkin kepada bapak-bapak. Iya. Jadi di Itu orang sini tua tangan di atas. iya. Jadi di sini qanaah adalah rela menerima apa perintah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang memiliki sifat qanaah hidupnya akan tenang dan Bahagia. bahagia meskipun hidupnya Sederhana. Iya, pintar anak-anakku sayang. Walaupun hidupnya sederhana. Orang yang qanaah tidak pernah merasa Kekurangan, Bu Guru. kekurangan. Iya, pintar sekali. Jadi akhlak terpuji yang harus kita miliki adalah di sini ada 4. Yang pertama teguh pendirian, yang kedua dermawan, yang ketiga optimis, yang keempat qanaah, dan yang kelima tawakal. Tapi dari kelima akhlak terpuji di atas yang Ibu bahas hari ini adalah mari bersifat qanaah. Kursonya dinaikkan. Ibu Fajria. Iya. Kemudian anak-anak coba perhatikan ada gambar lagi yang di samping. Coba Ibu Sapia perhatikan gambar yang ada di samping. Kira-kira gambar apa itu anak-anak?
Gambar seorang ibu. Seorang ibu Heni. sedang menjajakan dagangannya. Iya, pintar sekali. Bu Hani adalah seorang penjual. Sayur. Sayur keliling. Penjual apa itu anak-anak? Penjual? Penjual sayur. Iya, penjual sayur keliling. Keliling. Iya, yang hidupnya serba kekurangan. Namun beliau tidak pernah mengeluh. Meninggalkan sholat. Iya, tetap bersemangat menjual barang dagangannya kepada semua pelanggannya. Walaupun serba kekurangan, Bu Hani tidak pernah meninggalkan apa itu anak-anak? Sholat. Tinggalkan Iya, sholat. pintar sekali meninggalkan sholat. Iya. Di sini ada Nabi bersabda. Coba Pak Hanung lafalkan. Sabdanya apa itu? Pak Harun. Adik Harun. La Bisa ya? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Iya, Ibu lafalkan saja ya. Iya, Bu. Sudah. Laisal kina an kasratil ardi walakinal kina nafsi. Yang artinya Mengapa? kaya itu bukanlah harta, tetapi kaya jiwa Dan atau jiwa. hati. Ya anak-anak, sebelum Ibu lanjut, sudah paham? Sudah, Bu Sudah, Bu. Guru. Oke, terima kasih. Lanjut. Ya. Sekarang kita lanjut dengan keutamaan memiliki sifat qanaah. Siapa yang tahu sifat qanaah itu apa? Yang pertama, Ibu Rugaya. Rela menerima apa adanya. Nanti dikortin saja dulu Bu, karena saya panggil lagi Bu. Adik Rugaya. Qanaah artinya rela menerima apa adanya. Iya, rela menerima apa adanya. Artinya, apapun pemberian dari Allah, kita harus menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Yang kedua, adik Sapia. Ayo, yang kedua, adik Sapia. Hidupnya akan tenang dan terhindar dari rasa gelisah, Bu. Iya, bagus sekali. Hidupnya akan tenang dan terhindar dari rasa gelisah. Orang yang memiliki sifat qanaah, hidupnya akan tenang dan bahagia. Siapa lagi yang bisa? Yang ketiga, siapa yang bisa? Nomor 3. Saya, Bu Guru. Iya, Rugaya. Saya Bu. Bersabar jika mengalami kegagalan. Oke, terima kasih. Bersabar jika mengalami kegagalan. Walaupun apa yang dia kerjakan selalu gagal, tetapi dia tetap bersabar. Ada lagi yang bisa? Keutamaannya? Saya, Bu. Harun, adik Harun. Oke. Bersyukur jika mendapatkan
kenikmatan. Artinya dia tetap bersyukur walau diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, siapa yang bisa adik-adik? Nurul. Tidak hanya mementingkan harta kekayaan. Iya, tidak hanya mementingkan harta kekayaan. Jadi anak-anak, itulah keutamaan qanaah. Sampai di sini anak-anak, siapa yang belum paham? Sudah Bu Guru, sudah paham. Sudah paham? Iya, sekarang tugas LKPD-nya ada nomor berapa? 3 ya. Ibu sudah bagi kelompok atas 3 kelompok. Iya. Bisa dilihat tugas kelompoknya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Hah, Cik? Kenapa ada yang menangis? Tidak boleh kamu begitu. Ini Farah pakai Haji punya ini. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas. Tugasnya mana, Bu? Kelompok 1. Kelompok 1 mengerjakan soal nomor 2. Kelompok 2 mengerjakan soal nomor 1. Sedangkan kelompok 3 mengerjakan nomor 3. Kelompok 2 mengerjakan nomor 1, Bu. Iya. Oh begitu. Kenapa Kelompok diacak, 1 Bu? mengerjakan Soalnya nomor belum 2. ada. Kelompok iya. Soalnya belum muncul. Dah. Sudah Bu Guru. Sudah. Kelompok berapa yang sudah Tahu. selesai? Kelompok 2, Bu. Semua. Oke. Iya, kelompok 2 sudah selesai. Sekarang bahas Ya, diskusinya. kelompok 2. Dari kelompok 2 ini mendiskusikan tentang sifat qanaah. Dari kelompok kami bisa menarik kesimpulan bahwa qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Itu, Bu. Ya, terima kasih kelompok 2. Iya, kelompok 1. Siap Bu Guru. Iya, sekarang kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya. Ya, Adik Gaya. Keuntungan orang yang memiliki sifat qanaah adalah pertama, terhindar dari sifat tamak dan dengki. Yang kedua, menimbulkan hati yang sabar dan penuh ketabahan. Yang ketiga, terhindar dari kekhawatiran dan keresahan. Itu Bu Guru. Iya, terima kasih Adik Gaya. Berikan aplaus untuk Adik Gaya. Sekarang kelompok 3. Adik Harun, kelompok 3. Ya, kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Siapa yang kelompok 3?
Pak Suhardi. Pak Suhardi ada ya? Ya Bu, saya terlambat jadi belum belum Iya. paham. Iya, Ibu tunggu jelaskan kelompoknya Ade Suhardin, jelaskan manfaat mempunyai sifat qanaah. Manfaatnya Ade Bagaimana? Suhardi, manfaatnya jelaskan manfaat sifat qanaah. Iya Ibu, tadi saya terlambat masuk, jadi belum dapat materi. Oh iya, oke. Jadi tugas untuk kelompok 3 dijadikan tugas. Minggu depan dikumpulkan di atas mejanya Ibu guru. Tidak adil, Bu. Ada yang belakangan, ada yang duluan. Tidak, bukan begitu. Sebelum Ibu tutup, Ibu tarik kesimpulan dari tugas LKPD dari materi di atas. Ibu guru bisa menyimpulkan Islam mengajarkan bahwa kekayaan itu tidak mesti berupa uang yang melimpah, rumah mewah, dan sebagainya. Rizki yang hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Itu pun sudah merupakan kekayaan, asalkan kita mau mensyukurinya. Sebelum Ibu tutup, tugas untuk minggu depan, dicatat saja Ibu guru baca ya, adik-adik. Iya, iya Bu. Ya, tugas yang pertama, mengapa kita harus memiliki sifat qanaah? Yang kedua, bagaimana cara memilih sifat qanaah? Iya anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi adik-adikku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Widya sudah siap? Siap, Bu. Insya Allah ya. Bu Widya sehat? Alhamdulillah. Insya Allah ya. Oke. Bu Widya, ada beberapa pertanyaan dari saya dengan Pak Haji Noho, dan kami akan secara bergantian untuk bertanya. Oke, Bu Widya ya. Coba tanyakan yang pertama. Bu Widya, Ibu Widya membuat LPP kedua ini ya? Iya, Bu. Ya, oke. Saya mau tanyakan adalah aspek evaluasinya. Apa saja aspek evaluasi apa saja yang Ibu lakukan pada pembelajaran dalam RPP?
Bu. Widya. Kita jelas sih. Ibu. As- aspek penilaian, Bu. Ya, penilaiannya evaluasi apa saja yang digunakan? Eh, aspek aspek penilaian terbagi dua. Evaluasinya. Apa itu, Bu? Pen- Apa itu, Bu? penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Seperti apa, Bu? Seperti penilaian sikap dapat dilakukan dengan cara observasi oleh guru kelas dan guru mata pelajaran selama satu semester. Apakah ada perbedaan antara penilaian sikap spiritual dengan sikap sosial? Ada, Bu. Di antaranya? Spiritual. Relax, jangan tegang Bu Widya, santai saja ya, jangan tegang. Jangan tegang Bu Widya. Santai saja Bu Widya, santai. Santai-santai. Anggaplah berada di gunung yang ditiup oleh angin sepoi-sepoi Bu di puncak gunung. Kasih kencang kipas angin Bu Widya. Iya. Usahakan di atas gunung di puncak Bu. Bayangkan juga ada di pantai. Ya Bu Widya. Ciptakan suasana yang kondusif Bu. Yang mengganggu usir dulu. Jangan mengganggu. Bu Widya bilang saya lagi sendiri. Semangat Bu Widya ya. Iya, Bu. Jawab saja yang Bu Widya mampu. Kalau tidak mampu angkat tangan Bu Widya. Cuma Dan sosial. Spiritual. Konsep spiritual. ya. Itu dia contohnya itu bagaimana. Penilaian sikap spiritual. Bu Widya sudah baca kisi-kisi Bu? Sudah, Pak. Baru? Nggak dibaca ya?
Baca Makanya juga. sengaja kita Curiga kasih cuma kisi-kisi, dibaca Bu. kan yang kita bagikan pertanyaan Pak Haji. Jadi mungkin Ibu ya. Iya, sengaja. Mohon maaf ini Bu Widya, karena sengaja kita sebenarnya cuma di ininya kita yang ada diserahkan kisi-kisi ini. Kalau di grup lain pasti nggak ada. Karena kita mempermudah. Ada juga sih, tapi mereka mencari sendiri kisi-kisi. Tapi ini kita Ibu sama Ibu Dokter sudah bantu Bapak Ibu. Ya, jadi silakan menjawab. Coba saya bantu saya menjawab Pak ya. Oke, siap. Apa adanya saja Bu, Konsep yang Ibu tahu. spiritual manusia mempunyai bakat untuk mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Oke, cuma sampai situ Bu. Ada lagi yang mau tambahkan? Kalau sudah tidak mampu, lambaikan tangan, bilang pas. Buang handuk. Buang handuk tidur. Silakan Bu Widya. Boleh dibantu? Tuhan. Jadi saya kira Ibu Widya gampang saja. Spiritual itu kan tadi Ibu sudah mengenal bahwa anak itu sudah mengenal Tuhannya, ya kan? Berarti salah satunya beribadah. Itu jadi anak-anak itu tiap waktu sholat melaksanakan sholat itu kan spiritualnya. Apakah anak-anak di sekolah ini melaksanakan sholat 5 waktu apabila zuhur, membaca Quran dan sebagainya. Nah silakan tinggal untuk sikap sosial, silakan. Sikap sosialnya itu. Seperti apa itu Bu? Sosial itu antara siapa dengan siapa sih Bu? Ibu Widya jangan tegang, santai saja Ibu Widya. Kita harus sudah tahu batanya apa, biar Bu Widya santai. Ini kayaknya Ibu Dokter yang sedia tidak tahu ngomong ini. Kalau sudah Bu, pasnya Bu ya. Saya arahkan ke Pak Haji Noho saja dulu ya. Oke. Nanti saya tagih lagi. Tetap ditagih itu Bu Widya ya. Jadi sambil mendengarkan saya, Ibu Widya juga ingat-ingat aspek-aspek apa dan instrumen apa dan seperti apa itu yang insya Allah Ibu Widya akan kembali ya. Anggaplah ini pas. Oke, selanjutnya Ibu Widya, saya cuma menanyakan hal yang sama. Ini cuma berhubungan dengan apa yang dikerjakan oleh Ibu Widya di kelas atau di sekolah. Nah, sejauh mana pengetahuan Ibu Widya tentang RPP? Silakan. Apa itu RPP? Perangkat pembelajaran, Pak. Kemudian apa saja yang ada di perangkat pembelajaran? Rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian
Ada apa-apa di RPP di rencana itu? Apa-apa yang direncanakan oleh Ibu? ODP kepanjangan itu Bu Widya. Di mana ya? Semangat Bu Widya. Mau pulang ke Poliso jam-jam berapa ya? Langkah-langkah membuat RPP, yang pertama mengkaji silabus pada Kurnas. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, penjabaran jenis penilaian. Yang kelima, menentukan alokasi waktu. Dan yang keenam, menentukan sumber belajar. Masih ada tambahan? Dan yang ketujuh, memilih sumber belajar. Memilih sumber belajar, menentukan sumber belajar. Masih ada? Udah nggak ada. Ibu Widya masih ada? Cukup? Cukup. Ya. Jadi Ibu Widya, bahwa RPP itu sebagian atau bagian daripada perangkat pembelajaran, bukan perangkat pembelajaran. Jadi perangkat pembelajaran itu sudah lengkap, ada silabus, ya, ada prota, ada prosem, ya, dan sebagainya. Jadi RPP itu bagian daripada perangkat pembelajaran. Yang saya tanyakan, apa sih itu RPP? Itu ya, sudah dijawab tadi, rencana pembelajaran. Alhamdulillah sudah ada jawaban. Nah, di sana apa-apa saja yang ada. Ya, pertama kalau kita mengupas RPP dari identitas sampai dengan penilaian itu. Jadi di samping ada identitas, ada KI, KD, ada tujuan, ada ada sumber, ada media, ada dan sebagainya sampai dengan penilaian. Itu ya Bu ya. Insya Allah. Oke, kita kembali ke Ibu Dokter. Disilakan Bu. Oke, terima kasih Pak Haji. Bu Widya. Ya. Bu Widya mau ditanya apa? Saya sudah ada mau ini. Saya cuma mau tanya, Bu Widya mau ditanya apa? Baik, Bu Widya langsung jawab. Ayo, apa Bu? Kira-kira apa Bu Widya? Yang Bu Widya pahami dalam materi-materi yang akan diajukan pertanyaan ini apa saja? Dalam pembelajaran. Nah, saya mau tanya tentang soal HOTS, boleh? Saya mau tanya tentang soal HOTS, boleh? Boleh Bu, boleh. Boleh. Saya mau tanya, soal HOTS itu ada pada level keberapa, Ibu? Ada pada tingkatan keberapa? Pada ranah kognitif? HOTS itu Aha. meminta siswa untuk memahami konsep secara lebih jauh, level tingkat tinggi Bu. Ya, level tingkat tinggi itu yang berapa, Bu? HOTS meminta siswa untuk memahami konsep secara lebih jauh karena ada proses analisis dan evaluasi di dalamnya. Oke. Dia berada pada level tingkat tinggi yang Ibu maksud, level berapa? Level tinggi, level 3. Berapa? Level berapa? Ada berapa level dalam ranah kognitif, Bu?
Nggak usah sebutkan Ada 3, level Bu. apa? Ada 3, Bu, 3. Level 1, level 2, level 3. Pada taksonomi belum ada berapa tingkatan ranah kognitif? Level Ada berapa level? Ada berapa tingkatan? 3, Bu. Yang pertama, ranah kognitif. Yang kedua, afektif. Itu Dan yang taksonominya, ketiga, Bu. Itu taksonominya. Nah, sekarang dari yang kognitif itu ada berapa tingkatan, Ibu? Yang ranah kognitif itu ada berapa tingkatan? Ayo, Bu. Bu Widya. Kan ada, boleh Bu menjelaskan, bisa enggak Bu Widya jawabnya? Atau sebentar dulu Bu Widya masuk kembali, boleh? Di luar dulu? Atau mau jawab? ada 6, Bu, 6. Ah, Kasih banyak kopi. apa saja? Ada 6. Yang pertama, pengetahuan. Hmm? Yang kedua, pemahaman. Hmm? Yang ketiga, penerapan. Hmm? Yang keempat, menganalisis. Hmm? Yang kelima, Hmm? mensintesakan. Yang keenam, menilai. Menciptakan, Bu. Bu, taksonomi belum itu sudah diperbaharui loh ya. So ada updateannya. Cari tahu itu dan pelajari Bu ya. Karena Ibu akan menjadi seorang guru. Jadi mensintesis itu sudah tidak kata itu tidak digunakan lagi, hanya menggunakan evaluasi, ya kan? Yang terakhir nanti Iya. adalah menciptakan. Oke, Bu? Jadi 4 ada 3 yang level yang masuk di host itu level 4, 5, 6. Oke? Yang pertama, yang keempat itu adalah menganalisis, kemudian mengevaluasi, yang terakhir adalah mengkreasikan. Oke? Yang Ibu baca adalah taksonomi belum yang lama. Belum ada pembaharuan itu, belum ada updatean. Nanti habis diupdate, nanti Ibu cari lagi. Taksonomi belum yang terbaru. Oke? Oke, Bu ya. Pas ya. Oke? Iya, Bu, iya. Oke, sip. Iya, Bu. Pak Haji, silakan dilanjutkan Iya, Bu. pertanyaan kedua. Oke, Oke. terima kasih Ibu Dokter sudah menanyakan tentang level ya, berhubungan dengan level. Jadi ini perlu saya tekankan kembali Bu ya, Bu Widya. Ini perlu kita guru kenal
Masa Ibu Dokter lebih paham daripada kita sebagai seorang guru, Bu? Ya, dan jangan kita Sama. malu-maluin. Saya juga akan jadi malu ini seorang guru tidak paham dengan level-level, ya Bu ya. Jadi itu kalau yang masih lama itu ada 6 ya, kemudian ada pembaharuan kembali untuk taksonomi belum ya. Dan itu perlu kita pelajari kembali. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Widya ya, masih berhubungan dengan pembelajaran. Nah, saya tanyakan apa yang dimaksud dengan TPACK dan bagaimana penerapannya di dalam RPP. Silakan Bu. Jadi apa yang dimaksud dengan TPACK dan bagaimana penerapannya ke dalam RPP. Silakan Bu. TPACK merupakan pendekatan pembelajaran yang relevan di masa pembelajaran daring saat ini. Karena pendekatan TPACK memadukan aspek pengetahuan, penguasaan materi pembelajaran sesuai bidang dengan teknologi. Oke, jadi bagaimana penerapannya atau implementasi dalam penyusunan RPP atau dalam RPP? Bagaimana implementasinya TPACK tadi dengan menggunakan Ibu bilang teknologi. Coba. Coba Ibu tahu enggak apa itu TPACK dulu? Teknologi. Kalau boleh singkatannya dulu apa itu? Kepanjangan dari TPACK. TPACK Technological Pedagogic Content Knowledge. Ya, knowledge. Boleh juga tidak apa knowledge. Ya, knowledge. Baca saja sesuai Baru- dengan tulisannya biar Ibu aman. Iya, boleh dengan tulisan nggak apa-apa, silakan. Baru C-nya apa? C. C-nya konten. Nah, kemudian K-nya Knowledge. knowledge. Ya, knowledge. 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 Nah, nanti Ibu Perida Talipa lagi. Sudah, sopas. Nah, yang saya tanyakan Ibu dari juga ini yang suka mau gigi. dari TPAC tadi itu, TPACK, bagaimana implementasinya dalam RPP? Ada tadi ada teknologinya, ada pedagogiknya, ada kontennya, ada pengetahuannya. Nah, bagaimana Ibu mengimplementasikan di dalam RPP? Itu yang saya tanyakan. Silakan, Bu. Untuk TPACK memudahkan guru dalam mengukur kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Tapi saya minum dulu Ibu Widya. Ibu Dokter minum kopi dulu sudah. Sombong ya, sombong. Sudah. Oh, alhamdulillah. Sudah Oke. cukup. Silakan Ibu Dokter, saya serahkan kembali. Oke, Ibu Bu Widya Widya. sama Ibu Dokter. Yang terakhir dari saya Bu Widya ya. Gampang Bu sekali Bu Widya. Ya. Kan di K13, RPP K13 itu ada 13 komponen ya. Iya. Bisa Bu Widya sebutkan ke-13 komponen tersebut? Bu, gampang sekali, kasihan. 13. Oh, saya yang so aus Ibu Widya.
Bu Widya nggak sedia minuman di sampingnya, jadi Minum pagi air ini. dulu Ibu Widya. Iya. Santai, santai. Ada Nggak air usah terlalu Pak di tegang. sekolah Pak, di sekolah ini. Oh, di sekolah. Iya. Malam loh Bu Widya. Bu Widya silakan Bu Widya. 13 komponennya apa saja? Yang pertama, coba Bu Widya. Kan sudah dibuat RPP-nya Bu, berarti hafal. Kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran. Jandul. Saya lagi berhitung. Yang pertama tadi apa? Kompetensi inti, Bu. Hmm. Kedua, kompetensi dasar. Hmm. Ketiga, indikator pencapaian kompetensi. Hmm. Keempat, tujuan pembelajaran. Hmm. Yang kelima, materi pembelajaran. Hmm. Yang keenam, media atau alat, bahan, sumber pembelajaran. Hmm. Yang ketujuh, langkah-langkah pembelajaran. Hmm. Terus penilaian hasil belajar, Hmm. lembar pengamatan, Hmm. Hmm. Sudah masuk evaluasi setahu itu ya? Sudah Iya. masuk dalam penilaian kan? Iya Bu. Kemudian baru 8. Iya. Kan ada 13. Yang paling gampang loh ini Bu Widya. Coba dekat kita gigit Bu Widya ini. Ayo. Untung jauh. Bu Widya. Bisa-bisa Bu Widya ini 2 jam. Iya Ibu sayang. Rubrik itu sudah masuk di penilaian Ibu. Metode. Kira-kira alokasi materi waktu pembelajaran. masuk enggak? Nama sekolah masuk enggak? Oh, nama sekolah masuk Bu. Bu Widya Identitas ini sekolah. bikin RPP, nggak tahu yang mana komponennya. Taunya yang di Identitas sekolah bawah masuk, Bu. saja. Di atas juga masuk kok. Ya? Oke? Iya. Oke. Pak Haji, pertanyaan terakhir dari Pak Haji beserta dan akan ditutup dengan BTQ Bu Widya ya. Iya. Tolong Jadi ada sediakan Al-Quran. Ya, jadi pertanyaan terakhir dari saya ya, kemudian lanjutkan dengan BTQ. baca tulis Al-Quran. Oke Ibu ya, tadi sudah Ibu tanyakan, padahal sudah saya tanyakan di pertama tadi, tapi Ibu tidak jeli karena saya tanyakan apa itu RPP dan apa yang ada di RPP. Sebenarnya ada hubungan sekali. Kalau Ibu jawab pertama, Ibu sudah bisa jawab dengan berapa komponen yang ada di RPP K13 itu. Coba
Cuma karena ibu belum tidak membaca atau apa, jadi saya kira dan juga sudah membaca tapi lupa. Malum kalau sudah di sini kan sudah nervous. Oke ibu ya, yang saya tadi sudah ada penilaian dan sebagainya, saya akan tanyakan Ibu Widya untuk mengukur RPP yang Ibu Widya buat itu instrumen apa sebagai pengukur bahwa RPP itu berhasil atau dapat diajarkan pada hari itu atau pada hari ini. Apa yang menjadi tolok ukurnya? Evaluasi yang mana? Silakan, Bu. Saya kasih ringan ya. Maksudnya Ibu membuat RPP itu karena itu RPP dibuat tiap hari bukan satu kali. Jadi hari ini misalnya Ibu Widya mengajar kelas berapa ini? Akidah Alaq kelas 5, Pak. Nah, misalnya kelas 5 tentang contoh ya, tentang Asmaul Husna. Nah, tentunya Ibu Widya berusaha untuk menjadikan Asmaul Husna itu bisa dibawa ke rumah. Maksudnya anak-anak setelah diajarkan bisa menghafal Asmaul Husna minimal 2 atau 3 Asmaul Husna. Nah, menjadi tolok ukur dari Ibu Widya untuk mengukur bahwa anak-anak itu mampu menghafal Asmaul Husna atau memahami Asmaul Husna itu evaluasi seperti apa yang Ibu gunakan. Silakan, Bu. Nah, saya kasih jelas lagi ya. Tentunya digunakan oleh Ibu Widya adalah KD4. KD4 itu apa? KD4 itu apa, Bu? Mempraktekkan atau menghafal itu KD berapa? KD 4-nya menyajikan contoh sikap. Bagaimana itu contoh sikapnya seperti apa? Kan Ibu senang kalau apabila RPP hari ini kan dikuasai oleh anak-anak toh? Karena tujuan kita misalnya temanya Asmaul Husna. Tujuan yang kita harapkan adalah peserta didik mampu menghafal, mampu memahami, mampu menjelaskan, kan begitu. Nah, jadi bagaimana, Bu? Siswa memiliki pengetahuan dan wawasan baru yang lebih luas. Yang kedua, siswa menemukan keterampilan dan minat dalam belajar serta mampu meningkatkan lebih baik dan profesional. Dan yang ketiga, siswa memperoleh sikap dan karakter yang lebih baik. Kemudian siswa mendapatkan prestasi belajar di sekolah. Oke, Ibu Widya. Kita masuk sama membaca Al-Quran. Silakan ambil Al-Quran. Kalau memang sudah hafal, nggak usah Al-Qurannya ya. Dengan alat tulis. Ada kertas. Nanti saya kirim kertas, Bu, kalau tidak ada. Oh, oke, ada. Oke, Ibu Widya, silakan bacakan atau lafalkan atau hafalkan surah Al-Maun.
Tahu Bu ya surat Al-Maun? Juz 30. Maaf Pak, surat apa? Al-Maun. Al-Ma'un. Al-Ma'un di. Sudah dapat Bu? Bapak, Ya, oke, silakan. baca ya Pak? Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukazzibu biddin. Faza. Bu Widya. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fazalikal ladzina yad'ul yatim. Wala Fazalikal ya'ud ladzi yad'u bukan lazina. fawailul lil muslihi. Ulang. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Bukan lazina. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukazzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Wala ya'uddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil muslihin. Fawailul lil muslihin. musallin. Fawailul lil musallihin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Jadi Bu, Sadaqallahul pelancar azim. bacaannya. Masih ada ya pengaruh karena grogi ya. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bukan ma'un, ma'un. Nah, ma'un ain ya. Oke. Selanjutnya ambil pensil atau pulpen dan kertas Bu ya. Jangan pensil, Bu, nggak kelihatan. Boleh spidol. Iya, Kalau spidol spidol lebih juga. bagus. Udah Bu? Siap?
Ibu Widya sudah siap? Ya, ini Ibu Fatimah so menguap ini. Karena tidak ada kopi. Kalau saya ada kopi, Bu, ini. Jadi sambil menunggu saya ngopi. Pak Haji mah ada yang buat kan. Pembalasan ini, pembalasan tadi. Yuk Am, betul. Ada. Oke, gimana Ibu Widya? Sebentar apa? Ya, Pak Haji suruh tulis apa tadi? belum suruh tulis? Ibu Widya tulisan apa? Ibu Widya lagi ngapain? Bu Widya soalnya belum ada loh Bu. Ibu Widya coba Ada tuliskan. surat yang tadi, Pak. Enggak. Bukan Bu Widya ini asal Jo. Orang dah setega itu Bu Widya. Ya, oke, Ibu Widya silakan Surat yang tulis. saya baca tadi. Enggak. Nah, Kalau disuruh tulis itu paling Ibu memerlukan ini hots. Ini cuma lots dikasih yang di lots. Ibu paham nggak lots? Tulislah kalimat akala. ini. Akala. Bukan akola, akala. Tulisan Arabnya Bu. Kalimat akala. Akala. Ya, tulis Bu. Bukan surat tadi Bu ya. Itu Akala. soal hots. Akala. Silakan ditulis Bu. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Arab lah. Tulisan Arabnya Bu. Kan baca tulis Al-Quran. Bukan baca tulis Indonesia. Bisa, Ibu Widya bisa nggak? Iya, Pak, ya, Pak. Bu Widya jangan bikin saya pingsan di sini ya. Walaupun dalam keadaan kritis masih bisa bercanda Ibu Widya ya. So kritis sebenarnya. Aduh. Yang terlama ujian Bu Widya. Betul. Pak J? Sudah Ibu Widya? Silakan perlihatkan di kamera Bu. Makanya Ibu Dokter ngopi dulu supaya nggak ngantuk. Mana. Kelihatan. Akala mana? Coba ulang nggak kelihatan. Ibu Dokter kelihatan nggak? Nenek sedikit Bu, nenek sedikit. Ya naik sedikit mana ini mana? Ini nggak kelihatan dari saya ini. Kasih dempet lagi Bu sedikit sini. Oke. Satu lagi ya, sudah pas. Satu lagi Bu. Oke. Silakan Ibu tuliskan kap huruf awal, kap awal. Udah. Mana itu? Sudah. Ya, oke. Mana. Oke. Mana ini? Oke, selanjutnya kap awal. Silakan kap awal Bu ditulis kembali. Kap awal. Bukan kap mobil lah. Nanti pulang kampung Kap. Ibu. Kap awal, kap bukan kop, kap. Kap ya? Kap. Ya, kap bukan kop, kap awal. Kop surat. Aduh Kap awal Bu Ibu Widya. Widya. Ini Bu.
Mana? Coba. Nggak kentara, Bu. Lagi mana? Maju sedikit, Bu. Maju lagi, Bu. Tuh, Mana nggak kelihatan? ini kok. Mana? Ini, mana tuh? Mana? Ini. Coba lagi. Ibu ada spidol enggak? Tidak kelihatan. Sepeda ada di tata Tidak usaha. Bu. kelihatan. Ada di sekolah yang Bu Widya, Pak. Jadi gampang itu mendapat spidol. Ya mana? Pada Coba ulang. Yang punya sekolah sudah tutup, Pak, di luar di teras saya. Kasihan deh lu. Astagfirullah. Mana? Coba Bu, mana? Aduh, yang center. Itu, Pak. Ah, itu. Mana? Aduh, lari mana? Mana nih? Tuh. Aduh Tuhan, ya Allah, ya Aduh, Rabbi, ya salah Rabbi. Bu, salah. Kap awal, kap. Huruf kap, tapi dia awal. Bagaimana penulisannya? Bisa nggak Bu? Kap. Oh ya, bisa, Pak, bisa. Oke, silakan Bu. Terbalik kali kayaknya. Masih salah Bu. Masih salah huruf kap. Wah, Oke. kayaknya. Saya kasih ini ya. Ibu lihat ini, lihat nggak? Lihat. Lihat, Pak. Nah, jadi Oh, kap sama itu sama ini. dengan ini, Pak. Mana? Ini. Mana? Salah. Sama, tapi salah penulisannya. Bukan KB, bukan ba. Kab. Ini tidak ada banyak, Bu. Dia panjang, garis-garis. Kan kalau nyambung. Kan bagaimana kalau nyambung kap huruf? Misalnya kata ba. Coba. Tidak kelihatan, Pak. Enggak, maksudnya ini. Tidak kelihatan. Ini. Coba tulisannya mana? Kami Apanya yang yang mau sama? mencari kelihatan tidaknya, Oh Bu. iya, Pak, iya, Pak. Beda enggak tulisannya? Beda, Pak. Ya bukan sama ibu itu. Ibu punya kap, bukan ba. Kap huruf berdiri sendiri, tetapi dia awal kata. Kalau tadi itu kap dengan ba. Bukan itu maksudnya kap, bukan. Oh iya, Pak. Kan dia kap begini, Bu. Lihat. Kap begitu. Betul nggak? Oh iya, Pak. Iya, Pak, ya. Nah, dia kalau sambung, berarti beda tulisannya. Coba lihat di bawahnya. Lihat di bawah. Lihat nggak? Lihat, Pak. Itu. Kalau tadi cuman kap dengan ba. Oke? Silakan saya serahkan Pak. kepada Ibu. Ibu dokter disilahkan. Oke, Bu Widya. Belajar lagi, Bu Widya, ya. Ya udah. Oke, Bu. Ya, Jadi iya, Bu. apa yang selama ini Ibu ketahui, tolong dipertajam lagi biar makin banyak yang Ibu tahu setelah keluar dari PPG ini. Oke, belajar lagi Bu, karena ada yang namanya tes UP yang akan memberikan Ibu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran sesuatu yang biasa Ibu geluti dalam keseharian. Oke, Bu Widya, ya. Selamat, Anda sudah berhasil melalui ujian ini. Iya, Bu Dokter. Ya, Ibu Widya sehat ya. Oke, selanjutnya saya panggil Iya, Bu. Ibu siapa ya? Ibu Sri Arwani. Tolong dihubungi, Bu, ya.
Kemudian Ibu keluar dari ruangan ini dulu ya. Nah, telepon Ibu Sri Arwani untuk Iya, segera iya, Bu. masuk. Makasih, Bu. Makasih, Ya, Pak. ya, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ibu. Komel keluar. Belum, kecuali saya keluar. Kecuali saya keluar.